Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku, Bu Heni, di kelas matematika wajib. Atau bisa juga sih untuk materi yang ini di kelas matematika untuk SMP. Karena ini materinya dipelajari di SMP dan juga di mata pelajaran matematika wajib di SMA kelas 10. Em, Judulnya untuk materi kita hari ini adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Oke. Jadi kalau kalian dulunya sering belajar tentang persamaan linear satu variabel, nah kalau ini bahasannya tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, kita mulai bahas dari apa sih pertidaksamaan itu. Oke. Jadi kalau yang namanya pertidaksamaan, bentar. Kalau pertidaksamaan itu namanya aja pertidaksamaan ya, artinya itu tidak sama dengan. Nah, kalau dulu kan kalau persamaan itu apa namanya, misalnya 2x sama dengan 4 misalnya. Jadi pakainya hanya sama dengan. Tapi kalau di pertidaksamaan ada beberapa simbol atau ada beberapa tanda yang dipakai selain sama dengan ya. Apa aja sih tandanya? Tandanya ada 4. Jadi yang pertama ada tanda seperti ini. Itu namanya kurang dari. Ya, jadi dia sudutnya, jadi dia sudut tuh yang bagian meruncingnya, dia meruncingnya di sebelah kiri atau di sebelah kanan bisa juga sih, dan dia mangap ya bukan mangap sih, dia membukanya ke arah kanan ya, itu namanya kurang dari. Kemudian kita punya yang namanya lebih dari, kebalikannya dari kurang dari. Oke, nah selain dua ini kita juga punya yang namanya aku ganti warna dulu, kurang dari sama dengan. Oke, ini kurang dari atau sama dengan. Oke, aku pakai atau ini aja ya, atau sama dengan. Kayaknya nggak muat, aku pakai gini aja ya. Nah terus satu lagi pastinya. Nah, itu berarti lebih dari atau sama dengan. Nah, gitu. Oke, jadi 4 tanda ini yang biasanya dipakai di pertidaksamaan. Oke, mudah-mudahan kamu udah tahu ya. Nah, contohnya gimana sih? Contoh tulisan aku rada-rada jelek karena nggak pakai pena ya, nggak pakai pen, so tulisannya jadi begini deh. Oke, nggak apa-apa lah ya, yang penting bisa dibaca. Contohnya apa aja sih? Misal aku punya misalnya x kurang dari 3, ini dibacanya x kurang dari 3 karena dia menyudutnya ke kiri, membukanya ke 3, so bacanya x kurang dari 3. Nah, ini bisa juga ditulis dengan 3 lebih dari x, sama aja. Kan menyudutnya ke x, membukanya ke 3. Kalau tadi bacanya dari kiri ke kanan, ini bacanya dari kanan ke kiri. Ya, jadi 3 lebih dari x atau x kurang dari 3. Nah, kalau dibuat menjadi himpunan, so apa aja sih yang kurang dari 3? Pastinya 3 itu nggak termasuk dong, kan namanya juga kurang dari 3. Kalau kurang dari 3 berarti kita semakin ke kiri bilangannya kalau dalam garis bilangan, so dia tak terhingga. Terus 2, misalnya kita batasin sampai 0, 0, 1, 2, udah berhentinya di 2 karena dia kurang dari 3, so 3-nya nggak termasuk. Ini artinya titik 3 tuh tak terhingga sampai ujung, sampai capek nyebutinnya sampai capek. Terus misalnya aku punya juga misalnya x lebih dari atau sama dengan 5 misalnya, atau kita coba yang negatif ya, negatif 2 misalnya ya. Nah, ini
Kalau dibuat himpunan, artinya kan dia lebih dari atau sama dengan min 2. So, artinya min 2-nya termasuk. Yang lebih dari min 2 berapa aja sih? Min 2, min 1, 0, 1, dan seterusnya sampai capek. Oke. Nah, itu contohnya. Oke. Mudah-mudahan kalian paham ya. Itu contoh dari pertidaksamaan. Atau misalnya kalau kalian belum jelas, aku coba pakai deh. Misal, aku coba tambah lagi. Misal aku punya X kurang dari sama dengan 0 misalnya. So, 0-nya termasuk. Nah, kalau kurang dari itu dimulai dari tak hingga. Kalau lebih dari dimulai dari angkanya. So, karena ini kurang dari, berarti kita mulai dari tak hingga. Tak hingga, misalnya kita batasin nulisnya biar nggak capek sampai min 3 misalnya. Min 3, min 2, min 1, berhenti di 0 karena 0-nya termasuk. Begitu, itu untuk yang contoh-contohnya. So, terus kita mau beralih ke garis bilangan. Oke. Aku kasih nama dulu. Kita beralih ke garis bilangan. Oh, sorry, bukan garis bilangan ya. Daerah penyelesaian pada garis bilangan. Daerah penyelesaian pada garis bilangan. Ini kok rada-rada apa ya? Rada-rada ngap ngomongnya. Oke. Seperti biasa aku kasih kotak dulu. Itu ciri khasnya aku dalam menuliskan judul. Oke, ini iseng banget sih sebetulnya tuh. Harus kayak begini kalau ngasih judul. Oke. Apa namanya? Daerah penyelesaian pada garis bilangan tuh maksudnya gini. Kalau seandainya kita punya garis bilangan nih misalnya X kurang dari 2. So, kalau digambarkan di garis bilangan, maka dia berubah menjadi begini. Yang namanya garis bilangan kan memanjang terus gak pernah berhenti gitu kan. Ya karena kita ngomonginnya 2, ya udah kita tulis aja 2 di sini. Gak usah presisi banget ya, itu berlebihan ya, tulis aja random di mana kayak nulisnya 2 gitu kan. Karena dia kurang dari, kalau kurang dari kan artinya semakin kecil nilai angkanya kan. So, kalau dia semakin kecil nilai angkanya, dia bergerak ke kiri. Nah, gitu. Oke. Dan ini nih lingkarannya bolong, gak full ya. Jadi dia bolong. Nah, artinya kalau bolong tuh 2-nya nggak termasuk gitu. Ya, oke. Nah, gambarnya kayak gini. Terus gimana kalau yang lebih dari? Kalau yang lebih dari berarti misalnya aku punya X lebih dari minus 1. Maka gambarnya menjadi sama seperti tadi. Misalnya min 1-nya aku taruh di sini. Sah-sah aja ya, nggak perlu di tengah-tengah banget, nggak perlu di pinggir banget, terserah kamu lah ya nulisnya gimana. Aku misalnya nulisnya di situ. Karena dia lebih dari, oh gini. Kalau tadi kan kita pakainya yang bolong. Sekarang kalau seandainya aku tambahin sama dengan X lebih dari sama dengan min 1. Nah, terus caranya gimana? Nah, kalau kurang dari kan tadi ke kiri. Kalau lebih dari kan artinya bilangannya akan semakin besar nilainya. Kalau kurang dari itu ke kiri, maka kalau lebih dari itu ke kanan. Nah, begitu. Oke. Kok gambarnya jelek amat? Ya, begitulah ya kurang lebih. Nah, oke. Nah, kalau dia lebih dari, kalau tadi kan kalau kurang dari aja, dia bolong kan. Kalau lebih dari atau sama dengan, maka ini tuh harus full. Nah, aku fullin dulu. Tuh kayak gitu fullnya. Artinya dia termasuk termasuk si min 1-nya gitu. Oke. Dah, itu contohnya. Dah, oke. Terus kita punya istilahnya lagi. Misalnya kalau tadi kan kurang dari sama lebih dari nih.
Ada lagi nih istilahnya. Gimana kalau seandainya dia di antara? Nah, kalau di antara tuh nulisnya gini. Misal ada contohnya, misalnya di antara tuh maksudnya gini, misalnya min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2 misalnya. Boleh aja sama dengan dua-duanya, boleh ya, tergantung soalnya sih nanti ya. Jadi kalau kayak gini tuh di antara, artinya X-nya di antara min 1 dan 2 gitu bacanya. Atau bacanya boleh juga dari kiri ke kanan. Min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Atau boleh juga bacanya dari tengah. X lebih dari min 1, karena bacanya dari tengah, jadi so ini tandanya jadi lebih dari ya. X lebih dari min 1 atau X kurang dari sama dengan 2. Tapi biasanya sih ngomongnya X di antara min 1 sampai 2 gitu. Masalahnya kalau digambar itu jadinya gini. Nah, kan ada dua angka tuh. Yang satu min 1, yang satu 2. So, kita tulis aja di sini min 1, 2. Jadi ditulis yang lebih kecil nilainya duluan, yang lebih besar nilainya belakangan. Oke. Ingat, kan ini tandanya kurang dari. So, this is must be pokoknya ini pasti harus bolong. Nah, karena si 2-nya itu pakai sama dengan, so ini harus full. Nah, kita urak-urak aja. Oke, nah karena dia di antara, artinya kan kita tadi bacanya gitu kan, X lebih dari min 1, bacanya begitu tuh. Jadi kalau dari tengah itu X lebih dari min 1. Karena dia lebih dari, maka dia ke kanan. Nah, kemudian yang satu lagi bacanya dari tengah ke kanan. Berarti karena dia kurang dari, so 2-nya itu ke, kita pakai warna lain deh ya, biar kelihatan. Berarti dia ke kiri. Nah, artinya kan yang termasuk daerah penyelesaiannya adalah yang tengah. Kenapa yang tengah? Karena dia yang dilewati oleh kedua garis. Lihat ada garis kuning, ada garis merah. Jadi ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3. Kalau daerah 1 kan hanya dilewati garis kuning. Daerah 2 dilewati oleh dua garis, garis merah dan garis kuning. Daerah 3 hanya dilewati merah. Nah, berarti kita ambil yang dilewati oleh kedua garis. Aku hapus dulu 1 2 3-nya biar kamu gak bingung. So, inilah yang namanya daerah penyelesaiannya. Oke. Nah, atau kalau kamu udah terbiasa nantinya, biasanya orang tuh langsung nulisnya begini. Min 1, ini 2, ya kan? Kurang ke atas kayaknya. Ini min 1, ini 2. Nah, langsung aja gambarnya gini nih. Dibolongin, yang satu di fullin. Tinggal, nah jadi bentuknya seperti gawang, saudara-saudara. Dah gitu. Jadi kalau ini tuh tadi yang atas konsepnya. Kalau yang bawah tuh kalau kamu udah canggih ya, udah kayak expert banget hidupnya gitu kan, langsung aja bikin gawang. Pokoknya kalau dia di antara, artinya dia gambarnya gawang. Oke, gitu ya. Nah, lanjut. Kalau tadi kan di antara, gimana kalau seandainya ada dua area penyelesaian? Misalnya kamu akan sering ketemu juga bentuknya kayak gini nih. Misal X kurang dari min 1 atau, nah tiba-tiba ada pakai kata atau X lebih dari 2 misalnya. Kita masih pakai angka yang sama. Nah, kalau kayak gini ya sama aja, tinggal gambar garisnya 1 min 1, yang sebelah sini 2. So, kita misalnya yang ini tadi pakai sama dengan misalnya. Sekarang gantian yang pakai sama dengan yang dia. So, artinya si min 1-nya kita fullin karena dia pakai sama dengan, si 2-nya kita bolongin. Nah, gitu ya. Nah, kalau X kurang dari sama dengan min 1, berarti kan dia kalau kurang dari ke kiri. Tuh, gitu. X-nya lebih dari 2, berarti yang ini ke kanan.
Nah, berarti area penyelesaiannya ada dua, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nah, kayak gitu. Kalau aku nyebutnya ini seperti sayap, sayap kiri, sayap kanan, asik. Begitu. Nah, itu ya daerah penyelesaian pada garis bilangan. Oke, itu dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di part 2-nya, oke? Supaya kamu nggak kelamaan nontonnya. Oke, itu aja dulu, kita berhenti sampai di daerah penyelesaian pada garis bilangan. Sampai ketemu di part 2-nya. Terima kasih atas perhatian kamu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai ketemu lagi di part 2. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.